Wa walidin, demi ayah. Wa ma walad, dan anak. Nah, ini saya kagum ketika membaca ayat ini. Kenapa? Dalam ayat ini Allah sandingkan antara ayah dan anak. Wa walidin, demi bapak. Wa ma walad, dan anak. Padahal biasanya yang lebih tepat disandingkan dengan seorang anak itu ibu atau bapak? Ibu ya. Karena ibu itu yang melahirkan. Walada itu artinya yang melahirkan. Jadi kalau diartikan secara bahasa begini. Wa walidin, demi ayah. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Yang lahiran itu ayah atau istri? Ayah atau ibu? Ibu. Tapi kenapa dalam ayat ini nggak disebut demi ibu dan apa yang dilahirkannya, yaitu anak. Tapi dalam ayat ini disebut demi bapak dan apa yang dilahirkannya, yaitu anak. Emang yang lahiran bapak? Bukan. Tapi apa rahasianya? Ternyata anak itu, kita berkeluarga, kita menikah dan kita punya keturunan. Ini satu resep. Sehat atau tidaknya anak, laki-laki atau perempuan anak, itu ditentukan oleh suami, oleh laki-laki. Makanya dalam ayat ini Allah sandingkan antara bapak dan anak, karena yang menentukan jenis kelamin berpengaruh untuk jenis kelamin anak. Apakah nanti lahir laki-laki, apakah nanti lahir perempuan, itu pengaruhnya besar ada pada seorang ayah. Makanya dalam ilmu biologi, laki-laki itu ada 2 kromosom. Kromosom X dan kromosom Y. Kalau perempuan itu hanya ada kromosom XX. Jadi kalau bertemu punyanya laki-laki dan punyanya perempuan, antara X ketemu sama Y berarti lahir anak laki-laki. Tapi kalau ketemu X dan X maka lahir anak perempuan. Itulah mengapa kalau kita mau program lahir, yang dituntut subur itu bukan istri tapi suami. Makanya suami harus makan ini, harus olahraga begini. Kenapa? Paling menentukan itu laki-laki. Tapi kalau soal tabiat, kalau soal akhlak itu ibu. Makanya bapak-bapak, yang menentukan soleh atau tidaknya anak itu bukan laki-laki, perempuan. Benar, wanita. Makanya zaman dahulu Allah jelaskan kepada kita, ada yang ibunya solihah, meskipun ayahnya nggak solih, anaknya jadi nabi. Ayahnya nggak soleh, tapi karena istrinya solihah, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibunya solihah, ayahnya nggak soleh, bahkan ayahnya nggak menyembah kepada Allah, tapi anaknya jadi nabi. Siapa? Nabi Ibrahim. Sebaliknya, istrinya membangkang, istrinya nggak solihah, padahal suaminya nabi, anaknya nggak soleh. Siapa? Nabi Nuh. Ayahnya, suaminya nabi loh, tapi karena istrinya nggak solihah, nggak ngaruh, anaknya pasti nggak soleh. Kenapa begitu? Karena seorang istri di dalam Al-Quran itu disebut nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kamu itu kata Allah seperti ladang, seperti lahan. Sebagus apapun benih yang ditanam, kalau lahannya tandus, lahannya gersang, maka nggak akan tumbuh itu benih. Kalau benihnya biasa aja, tapi lahannya subur, bagus, meskipun nggak disiram air, cukup ditaruh gitu aja, tumbuh. Nah, jadi ini ilmu. Tapi bukan berarti Ustadz, gimana istri di rumah nggak solihah pula Ustadz? Ganti istri kita? Jangan. Maksudnya dididik biar solihah. Jangan setelah ini kemudian kepikiran, oh yang menentukan solihnya anak adalah istri. Karena di rumah kurang solihah, akhirnya jangan cari, dididik biar solihah. Karena itu berpengaruh. Beneran ini Pak, ini rahasia yang luar biasa ini. Kalau bapak ingin anaknya sehat,
tumbuh sempurna, bapak mesti olahraga. Mesti jaga di bapak. Tapi kalau anaknya pengen soleh, solehah, tabiatnya bagus, hatinya lembut, ibunya yang harus diperbaiki.